Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita punya soal tentang kesetimbangan benda tegak. Ini yang hot. Ini hot ya, ini hot. Jadi teman-teman bisa pause dulu, coba baca aja dulu dengan teliti. Sudah paham maksud soalnya, baru nanti kita bahas. Sudah? Oh, sudah. Oke ya. Langsung aja kita mulai bahas. Sebuah papan iklan bermassa 10 kg. Tapi papan iklannya ini kan. Nah, langsung aja teman-teman mikir, ini sebenarnya nggak sulit. Kita bisa mempersingkat mengerjakannya nanti ya. Meskipun angkanya dari pilihan jawabannya agak ngalamat ini angkanya. Nggak apa, abaikan angkanya dulu. Oke. Baik, ini kita punya masanya 10 kg digantung simetri pada aluminium bermassa 2,5 kg. Oke. Papan iklannya berarti kan yang ini ya, kita punya W gitu aja ya, udah punya W, udah ketahuan punya W ini ya, masanya papan iklan itu ini ya, W papan gitu ya. Oke, simetri digantung simetri pada aluminium. Aluminium yang mana? Berarti kan yang ini ya, aluminiumnya ya, aluminiumnya yang ini ya. Oke, dia punya massa 2,5 kg. Oke, berarti di tengah-tengah pas dia punya W aluminium. Oke, WAL ya. Dan panjangnya 2,5. Oke, seperti pada gambar ya, ini gambarnya. Perbandingan T1 dan T2 adalah 3:4. Nah, apa sih ini fungsinya? T1 sama T2 3:4. Berarti jumlah keduanya kalau T1 ditambah T2 jumlah perbandingannya adalah 7. Oke, fungsinya adalah di sini teman-teman. Di sini ada T1, ada T2. Nah, ini apa? Ayo tahu ya. Kalau ini diresultankan, dia kan sigma F sama dengan 0. Berarti kan T1 tambah T2 itu sama dengan W papan. Mantap. Nah, ini nanti kita bisa buang W papannya. Nah, bukan dibuang W papannya kita bisa abaikan kalau sudah seperti ini. Berarti T1 itu kan kesimpulannya apa? T1 itu 3/7 karena jumlah perbandingannya tadi adalah 7 dari W papan, ya kan? Dan T2-nya adalah 4/7 dari W papan. Udah deh, kelar. Nah, sehingga gambar ini itu kita bisa hapus W papannya. Tinggal di titik sini ada 1 T1 dan di sini ada set T2. Udah deh ini. Jadi gambarnya papannya dihapus, tinggal T1 sama T2. Nah, kalau sudah sampai segitu lebih simpel teman-teman. Oke, kita tinggal resultankan ini ke sini. T-nya juga sudah ada kan, ini sebesar 400 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah ketinggian minimum H yang dia nanti membuat T-nya tidak akan putus T-nya, karena T maksimalnya adalah 400. Berapa H-nya? Berarti kita nanti harus tahu sudutnya berapa kan, sudutnya nggak tahu. Ketika tahu sudutnya maka kita bisa hitung tangannya, perbandingan sisi depan dan sisi sampingnya. Oke. Mantap. Kita langsung pakai sigma torsi sama dengan 0. Kenapa langsung pakai sigma torsi sama dengan 0? Ya udah, kita sudah bermain di kesetimbangan benda tegak. Sumbu porosnya di mana? Porosnya di titik sini kan, ini poros. Oke. Nah, sekarang ada T1 ke bawah, ada W aluminium, jangan lupa ada T2 ke bawah, ada T sin theta. Arahnya ke atas. Oke. Yang T cos gimana mas? Enggak dipakai. Kenapa? Karena torsi harus gaya dan lengannya saling tegak lurus. Oke, simak di video-video teman belajar yang live malam-malam itu, cek aja di playlist, sudah saya jelaskan juga. Oke, ini sigma torsinya berarti ya udah kita cari aja. Yang membuat dia berputar searah jarum jam mana? T1 membuat berputar ke sini. Berarti positif. Berarti T1 dikali ini adalah R1 gitu aja ya, R1. Ditambah, ternyata W aluminiumnya juga membuat dia berputar ke sini. W papannya gimana? Buang, tadi sudah dibuang, nggak usah diabaikan. Nggak usah dihiraukan. Ini ada W aluminium dikali, katakanlah ini adalah RAL gitu aja ya, RAL. Oke. T2-nya ternyata ini juga membuat dia berputar kemana nih? T2 kan ini membuat berputar ke sini juga kan, searah jarum jam 2. T2 dikali R2 gitu aja ya, dimana R2-nya posisinya ini, R2. Oke, dan yang terakhir ada T sin yang dia menahan dia ke atas sehingga kecenderungan putarnya berlawanan jarum jam. Berarti minus T sin theta dikali
Panjangnya ini kan L gitu aja ya, sama dengan 0. Udah deh, dari sini kita sudah dapat ini. Kalau kita pindah ruas kan bisa kita tuliskan T sin theta, oke, dikali L sama dengan T1 dikali R1 ditambah T2 dikali R2 ditambah WAL dikali R aluminium. Oke. Nah, dari sini kita tinggal masukin angkanya sebenarnya. Simpel sebenarnya ya. Oke, masukin aja. Kita misalkan aja G-nya 10 biar nggak beribet kita cari angka yang mendekati nanti begitu ya. T-nya kita sudah tahu 400. Sin-nya kita nggak tahu berapa. L-nya kita sudah tahu 2,5. Oke, kita dapat ini kan. Sama dengan T1-nya adalah 3/7 WP ya, 3/7 dikali WP-nya berapa? WP 10 dikali 10. Wah. Aduh, Dek, 10 kali 10 berapa nih? Kalau 9,8 bisa sederhana, nggak dibagi 7 itu. 9,8. Oh, bisa ya kalau 9,8 ya, 14 ya. Oke, berarti 14 aja ya, 14 ya, bisa. Ini berarti 9/10 dikali 9,8. Ini bagi ini kan 1,4. 1,4 dikali ini 14 dikali 3 berarti berapa? 14 dikali 3. Ayo 14 dikali 3, 14 dikali 3. 14 dikali 3 42 ya. 42 dikali R1-nya 0,5. Oke. Ditambah T2 nya berarti tinggal 4 dikali 14. Berapa? 56. 56 dikali R2 nya adalah 2 meter ya kan, dari sini sampai ke sini 2 meter. 2 ditambah W aluminiumnya berapa? Masanya aluminium berapa tadi? 2,5 kilo. 2,5 kilo dikali 9,8 dikali R aluminiumnya 2,5 juga. Wah, mepet ini. Oh ya, tak misalkan ini 10 aja ya, gampang ya biaran ya. Ini jadi berapa ini? Berapa? 25 dikali 4 100.000 sin theta sama dengan berapa? Ayo dihitung. Ini 21 ditambah ini berapa? Ini berapa kali 2? 112 ya kan? Oke. Ditambah ini misalkan 10 berarti 256,256,2,5. Oke, dengan begini kita bisa hitung sinnya. Sin theta itu sama dengan ini dijumlahin berapa? Ayo hitung. Ayo hitung. Ini 133 ditambah ini berarti 195,5 ya, 196 gitu aja ya. 196 ini 1000. Oke, berarti sin theta adalah 196/1000. Nah, jika sudah tahu ini 196/1000 atau ini katakanlah mendekati 2, katakan sin thetanya adalah 0,2 mendekati 0,2 ya, dan atau 1/5 mendekati 1/5 biar enak ngitungnya ya. Berarti tangan theta itu harus berapa? Tangan theta itu harus H per iya kan, panjang aluminium tadi. Berarti tangannya berapa? Kalau sinnya 1/5 tangannya adalah ayo berapa? Oh, yuk begini kan gampang ini. Kalau kita nggak boleh pakai kalkulator, kita harus ngitung begini ya. Sini adalah 1/5 berarti ini 1, sini 5 berarti sini harus akar 25, akar 24. Akar 24 itu berapa? Akar 24 25, akar 24. Wah, ribet ya. Ini dihitung kalkulator aja karena angkanya ribet tadi. Berarti tangan, kalau sin thetanya sama dengan 1/5 bisa ngitung nggak? Kita hitung ya. Set ya. Oke, kita hitung kayak tadi, berapa itu tadi? Sinnya sama dengan 196. Oke. 196/1000. Kita hitung begini ya. Oke. Ini adalah nilai sin. Berarti kalau kita mau nyari sudutnya adalah di sinus mana? Sinus inverse. Oh, no. Sinus inverse-nya mana? Sinus inverse. Kita ke saintifik sudah. Sinus inverse mana sih? Function. Nah, ini trigonometrik. Oke. Second sinus inverse. Nah, kita sudutnya ini, kemudian kita cari berapa nilai tangan dari ini. Tangan dari ini adalah
Oke, trigonometrik. Kita tangannya adalah ini ya, mendekati 0,2. Berarti ini harus kita kalikan L dikalikan berapa? L-nya adalah 2,5. Berapa ini? 0,499. Oke, berarti hanya adalah mendekati 0,44. Aduh, angkanya 499. Sip. Mana ini? 499. Wah, berarti ya sekitar ini, mendekati ini. Kenapa? Tadi karena ini kita misalkan ini 10 tadi ya kan. Mantap, hanya harus gitu. Semoga bermanfaat. Lumayan hot kan. Hotnya sebenarnya cuma ngitungnya angkanya yang ribet tadi. Fisikanya sudah selesai di sini. Oke, mantap ya. Sampai ketemu lagi, dadah.